Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan sebuah program di mana program ini adalah program untuk mengklasifikasi binatang dengan menggunakan metode CNN. Video ini saya buat untuk memenuhi eh, project UAS mata kuliah Machine Learning yang dipandu oleh Bapak Gusti Ngurah Lanang Wijaya Kusuma SIMKOM. Nah, pertama-tama, berhubung di sini saya menggunakan dataset dari Kaggle, yang dimana dataset tersebut diambil langsung dari Kaggle, maka di sini saya perlu menginstal library dari Kaggle terlebih dahulu dengan cara eh, oke, library sudah terinstall. Selanjutnya kita membuat sebuah eh, variabel untuk menyimpan alamat dari Kaggle. Nah, alamat tersebut kita simpan di sini, di mana alamat tersebut kita dapat dari Kaggle-nya langsung. Sebentar saya copy dulu, paste. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita buat sebuah perintah untuk memberitahukan bahwa dataset itu berhasil disimpan dengan cara seperti ini. Oh ya, kita import dulu library dari Kaggle-nya itu. Seperti ini. Oke, dataset berhasil disimpan dan dibaca. Selanjutnya kita buat program untuk membaca isi dari dataset tersebut. Pertama kita importkan library OS-nya terlebih dahulu. Dataset dir. Oke, berhasil dibaca. Di mana di sini ada 10 kelas yaitu Cavallo, Pecora, Elefante, Gatto, Sciatolo, Gallina, Ragno, Muka, Kane, Farfalla. Nah, selanjutnya kita buat sebuah program untuk memasukkan eh, ini ke dalam variabel dataset dir dengan cara pertama kita importkan library yang diperlukan seperti ini. Selanjutnya kita buat perintahnya. Oke, setelah berhasil, kita buat program untuk menampilkan semua kategori yang ada dalam nama folder raw image ini. Dengan cara oke, jadi kelasnya itu seperti ini, ada 10 sama seperti yang tadi. Nah, selanjutnya eh, saya ingin menampilkan beberapa sampel dari kelas ini dengan cara karena programnya panjang jadi saya copy paste aja biar nggak lama.
Jadi programnya itu seperti ini. Kita compile. Oke. Jadi ini adalah beberapa sampel dari masing-masing kelas tersebut. Nah, selanjutnya eh, kita buat program untuk membagi data tersebut menjadi dua, yaitu data train dan data test. Oh ya, kita sebelum itu kita harus mengimportkan library-nya terlebih dahulu. Di mana library-nya di sini yang diperlukan itu ada dua, yaitu shuttle dan screen model. Oke. Nah, kita coba compile dulu sampai sini. Ternyata ada yang error di bagian library test split. Oh, ini ternyata from. Oke. Selanjutnya, kemudian ini adalah program untuk membagi di mana 80% train dan 20% test. Programnya itu jadi program untuk membagi data tersebut seperti ini, di mana data tesnya itu sebanyak 20% dan data eh, trainingnya itu sebanyak 80%. Nah, setelah itu selanjutnya kita buat path tujuan untuk folder kategorinya. Selanjutnya yaitu program untuk menyalin file ke train dengan cara for, kemudian kita copy untuk folder testingnya. Oke, ini train test. Kemudian selanjutnya kita print untuk memberitahukan bahwa kelas selesai dibagi. Ini tanda petik. Oke. Oke, selanjutnya kita ambil semua kategori tersebut dengan cara kategoris. Oke, di sini masih membagi dari kategori 1 sampai kategori 10.
Oke, di sini sudah selesai untuk membagi masing-masing kelas. Nah, setelah kelas tersebut dibagi menjadi dua kategori, yaitu train dan test. Selanjutnya kita buat program untuk ke folder train dan test. Dan setelah itu buat generator untuk training dan augmentasinya. Pertama itu train. Kemudian kita buat generator untuk testing tanpa augmentasi, hanya normalisasi saja. Programnya itu seperti ini. Image generator is not defined. Oh, ternyata kita perlu mengimportkan library-nya terlebih dahulu. Library-nya itu from image data generator compile. Oke, berhasil. Selanjutnya kita buat program untuk mengubah ukuran gambar target. Fungsinya itu untuk resolusi, karena model di sini butuh resolusi yang berbeda. Jadi untuk programnya itu seperti ini. Oke, udah. Oke, sudah berhasil. Datanya menjadi 20 banding 5.000. 20.000 banding 5.000. Oke, compile sudah berhasil. Selanjutnya kita buat program untuk membangun model CNN-nya. Dimana di sini saya menggunakan sequential. Biar supaya lebih cepat, saya langsung copy paste saja karena di sini saya sudah membuat programnya. Jadi programnya itu seperti ini. Menggunakan input shape 128 ke 128. Coba kita compile. Oke, sudah muncul hasilnya. Nah, setelah membuat model CNN ini, selanjutnya kita membuat sebuah program untuk tingkat keakurasiannya. Di sini programnya itu seperti ini. Model. Jadi programnya seperti ini. Selanjutnya kita compile. Oke, sudah berhasil. Nah, setelah langkah-langkah tadi berhasil, langkah selanjutnya yaitu kita membuat program untuk training model dengan epoch optimal. Nah, di sini programnya itu seperti ini.
history. Di sini saya menggunakan 14 kali percobaan epoch agar hasilnya bisa optimal. Oke, setelah itu kita compile. Oke, compile berhasil, kita tunggu. Ini membutuhkan waktu sekitar 20 menitan kurang lebih. Kita tunggu dulu. Oke, di sini proses epochnya sudah selesai. Di sini saya mendapatkan nilai dari 0,2 ke 0,6 untuk nilai akurasinya, dan untuk nilai validasinya itu dari awal proses belajarnya itu 0,3 sampai di 0,6, dengan value loss-nya itu untuk akurasi 0,9, dan untuk validasinya itu cukup besar, masih di angka 1. Tapi tidak apa-apa, coba kita tes dulu. Nah, selanjutnya untuk setelah proses epoch selesai, selanjutnya kita buat program untuk apa namanya, menampilkan grafik. Nah, untuk menampilkan grafik, yang pertama itu kita harus membuat program untuk ukuran grafiknya dengan cara, nah di sini ukuran grafiknya yaitu 12 kali 8. Selanjutnya oke, kelihatannya di sini dari grafik kita dapat melihat terjadinya over di sini. Tapi tidak apa-apa, coba kita tes untuk pengujian gambar baru dengan cara langsung saja saya copy untuk programnya agar lebih cepat. Di sini ada beberapa library yang diperlukan, ada NumPy, TensorFlow, Google Colab. Coba kita compile. Kita masukkan gambar. Saya masukkan gambar. Oke, masukkan gambar ayam. Oke, gambar berhasil dideteksi sebagai ayam. Coba saya download dulu gambar baru. Oke, kita coba compile ulang. Sekarang kita coba gambar baru. Di sini gambarnya itu berupa gambar gajah. Apakah dideteksi sebagai gajah juga? Oke, gambar berhasil dideteksi sebagai gajah. Coba kita run lagi. Kita coba gambar yang lebih sulit. Oke, ini berhasil dideteksi sebagai domba. Coba kita tes gambar yang lebih sulit. Mana ya? Oke, kita coba gambar baru lagi yang lebih susah. Sebentar.
Sepertinya jaringannya kurang bagus. Coba gambar gajah dulu. Oke, masih bisa. Sekarang kita coba gambar kuda. Oke, gambar dikenali sebagai kuda. Coba sekarang gambar kucing. Oke, gambar kucing dikenali sebagai kucing juga. Sekarang gambar domba. Nah, ternyata di sini gambar domba dikenali sebagai kupu-kupu. Jadi mungkin program ini kurang akurat, masih bisa diperbaiki lagi. Karena loss-nya juga masih besar, masih menyentuh angka 1 untuk validasinya. Sedangkan akurasinya sudah 0,9. Mungkin sekian video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. See you tomorrow.